Semua itu demi hidup yang baik, hanya Dia yang mampu melaksanakannya. Orang pun datang dan akan kembali, kehidupan kan jadi satu. Di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah yang dapat melaksanakan? Sekarang berusaha mewujudkannya. Cahaya cinta perlahan menyilaukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Petamburan 01, Bapak Muhammad Yusuf, kepada yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Ibu Nita Anggraini, kepada rekan-rekan guru SDN Petamburan 01, dan kepada yang terhormat narasumber Bapak Heri Susanto. Teman-teman hadirin yang hari ini hadir di komunitas belajar Inspera. Hari ini kita akan mendengarkan narasumber kita berbagi praktik baik tentang pelatihan yang beliau dapatkan. Untuk mempercepat waktu, mari kita pendengarkan. Silahkan kepada Bapak Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Petamburan 01 Bapak Yusuf Kurniawan dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Petamburan 01 Ibu Nita Anggraini serta rekan-rekan guru yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya di sini ingin menyampaikan program pembelajaran yang saya dapatkan dari PKG PJOK selama 3 bulan, dan ini hasil akhirnya, rencana tindak lanjutnya. Nanti proyeknya itu saya mau bikin kegiatan aerobik. Sebenarnya ada 2. Di P5 itu saya mau bikin kegiatan tradisional, permainan tradisional itu gobak sodor. Cuma kalau saya lihat takutnya waktunya, kita yang sudah ada itu P5 itu hanya sehari, ya kan? Jadi nanti kegiatan yang lain takutnya bentrok panjang, jadi saya ubah jadi pembelajaran kegiatan senam aerobik. Oke. Yang pertama, judul program atau kegiatan yang saya buat itu Healthy Move Smart Generation, gerakan sehat generasi cerdas, implementasi proyek senam aerobik di sekolah. Karena kebetulan di hari Selasa kita juga mengadakan kegiatan Selasa Sehat, jadi melakukan senam bersama. Lalu kenapa saya bikin proyeknya Healthy Move Smart Generation? Karena saya lihat anak-anak itu kalau senam di hari Selasa itu monoton, gerakannya itu aja, senam PGRI atau senam poco-poco, senam momere, begitu sih. Jadi gak bervariasi gitu. Terus secara keseluruhan siswa juga kurang aktif dan melakukan senam aerobik. Masih ada yang gerakannya masih sesuka hatinya atau tidak bergerak sama sekali. Terus yang ketiga itu pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Ya, jadi saya lihat di sekolah kita kebetulan di hari Rabu juga ada makan bersama. Jadi sebelum belajar itu dianjurkan untuk sarapan. Jadi penunjang aktivitas selama di sekolah.
termasuk bagus juga itu menunjang aktivitas fisik. Yang keempat, potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Jadi di olahraga itu dapat meningkatkan semangat bekerja siswa, aktivitas fisiknya. Jadi di kelas tidak gampang ngantuk, apalagi kalau pagi-pagi pasti masih ada yang muap-muap karena tidurnya terlalu malam atau paginya kurang sarapan, juga bisa mempengaruhi. Lalu di sini saya ada dalam pelatihan saya mendapatkan voice choice dan ownership peserta didik. Jadi voice suara itu peserta didik dapat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik. Jadi kemarin peserta didiknya kelas 5 dan kelas 6 saya suruh membuat gerakan sendiri ya, jadi dengan tape lagu sendiri, tapi kayaknya semuanya sama di satu kelas itu, semuanya dari kelas 5 kelas 6 itu sama, tapi jadi mereka lebih antusias seperti itu. Lalu memilih musik, kemarin memilih musik yang terkini, jadi yang modern. Jadi siswa lebih antusias melakukan gerakan. Makanya siswa akan merasa terlebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program yang saya buat. Lalu di sini ada asetnya, penunjang aset, ada aset manusia, sosial, terus aset fisik dan lingkungan. Dari manusianya ini kepala sekolah, guru PJOK, guru dalam KBS dan peserta didik kompol belajar. Lalu sosialnya ada komunitas belajar sekolah, hubungan antara peserta didik. Lalu ada aset fisiknya, lapangan olahraga, aula, ruang multimedia, sound system. Terus lingkungan alamnya ada RTH atau taman yang bisa digunakan untuk tempat belajar. Karena kita juga ada RPPRA ya, di sini nih, di mana? Di Rusun kayaknya, kayak ada ya. Jadi kalau bisa nanti selain di sekolah, siswa juga bisa belajar kelompok di sana. Nah, tujuan program yang saya buat membekali peserta didik dalam keterampilan hidup yang berbahagia seperti bersama, disiplin, tanggung jawab, melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta dengan mempresentasikan hasil karya di kelas. Itu nanti jadi sehabis ulangan, insya Allah saya izin untuk kelas 6, kelas 5 masuk pagi. Jadi hanya kelas 5 dan kelas 6 melakukan senam bersama yang sudah saya kasih seperti itu sih. Lalu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana saja peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal, dan meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan dan mental sejak dini. Adapun capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan 1, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan senam aerobik yang menyenangkan. Jadi peserta didik saya harapkan kelas 5 dan kelas 6 itu ada tanggung jawabnya, ada kerjasamanya, disiplinnya. Jadi setiap kelompok itu dapat membuat senam aerobik itu dengan benar. Contohnya misalkan mereka kerjasama, terbatasnya waktu di sekolah, dia bisa kerjasama di luar sekolah, berlatih di luar sekolah. Terus selain itu juga dapat meningkatkan disiplin, tanggung jawab,
tugas yang sudah saya kasih kepada mereka. Lalu capaiannya, peserta didik mampu bersama dalam tim, disiplin, tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri. Langkah-langkahnya membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerjasama dalam merencanakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas setiap anggota kelompok. Kemarin saya sudah bagi beberapa kelompok, ada satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 kelompok. Lalu memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab, mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik konstruktif. Jadi setiap minggunya siswa itu saya suruh kirim video ke saya, apakah mereka latihan di rumah atau tidak, bisa secara kelompok ataupun individu. Jadi misalnya satu kelompok ada yang 4 yang bisa melakukan tugas berkelompok, cuman 2 yang nggak bisa, tapi 2 ini tetap melakukan di rumah individu, tapi tetap kirim tugasnya ke saya. Jadi biar nanti ketika maju penampilan semuanya itu bisa, nggak cuma yang 4 orang itu gitu. Lalu hasil yang saya harapkan sekaligus menunjukkan kemampuan bekerja dalam suatu kelompok, kedisiplinan dan mengikuti dan mematuhi jadwal latihan dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam aerobik dan memiliki rasa percaya diri. Yang selanjutnya ini juga ada. Yang ketiga, tujuannya meningkatkan kesadaran peserta didik dalam pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Itu capaiannya sama. Terus langkah-langkahnya di sini memberikan edukasi tentang manfaat senam aerobik bagi kesehatan fisik dan mental. Ya, jadi sekarang tren tuh yang namanya yang pakai stick apa tuh? Senam olahraga yang flash mob yang tuk yang berisik begitu tuh. Terus mengundang ahli kesehatan untuk memberikan ceramah dan workshop tentang kesehatan. Kalau tidak ada halangan, saya pengen mengundang ya dari pihak Puskesmas Petamburan untuk penyuluhan workshop tentang kesehatan. Lalu mengintegrasikan konsep kesehatan dalam kurikulum pembelajaran, mengadakan sesi refleksi setelah latihan senam dan mendiskusikan manfaat yang dirasakan, menyediakan materi edukatif seperti poster dan pamflet yang mempromosikan gaya hidup sehat. Nanti mohon izin guru kelas 6 dan 5, nanti ada pas pelajaran saya memberikan tugas membuat poster kesehatan atau pamflet yang bergaya hidup sehat, seperti itu sih. Terus peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan menunjukkan perubahan yang positif kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan, serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kebetulan seperti makan sehat, semoga peserta didik kita itu terbiasa sejak pagi sebelum berangkat sekolah itu sarapan, biar menambah konsentrasi juga, terus biar menjaga fisiknya biar tidak lemah dan sebagainya. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar program senam aerobik ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan sosial yang positif. Target program kelas saya itu sementara untuk kelas 5 dan 6 terlebih dahulu. Nanti kalau berhasil saya terapkan di kelas 4 dan 3, kemudian 2 dan 1. Pengaturan program akan
dilaksanakan di lapangan, dan jika kalau hujan terkendala cuaca mungkin saya latihannya di kelas atau di koridor. Lalu pendamping atau anggota komunitas belajar akan berkolaborasi adalah guru kelas yang membantu di bidang multimedia, terus koreo gerakan senam, dan syuting atau skrip pembuatan video. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah: tersedianya lapangan, alhamdulillah kita lapangan tersedia, terus peralatan senam yang memadai, sound system juga tersedia. Lalu dukungan program Selasa Sehat dari sekolah, terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Rencana evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK, dan staf pendukung peserta didik yang mengikuti program senam aerobik. Guru PJOK yang terlibat langsung dalam program, lalu staf pendukung yang membantu dalam melaksanakan program dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang program, yaitu anggota komunitas belajar dalam sekolah. Kemungkinan tantangan yang saya hadapi: kurangnya partisipasi dan antusias peserta didik, mungkin karena kurangnya minat, terus perasaan malu terutama anak laki-laki, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat aerobik, kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Lalu evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang. Rencana solusinya dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu, yang memberikan motivasi mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dalam senam aerobik agar peserta didik paham dan mengikuti. Lalu mengintegrasikan program dalam pembelajaran PJOK sehingga menambah jadwal peserta didik, berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal, menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Nah, demikian program yang saya rencana tindak lanjut yang saya buat. Semoga nanti saya khususnya guru PJO olahraga bisa bekerja sama dengan guru-guru kelas, terutama guru kelas tinggi, kelas 5 dan kelas 6. Mungkin kalau ada saran dari guru-guru kelas untuk apa yang kurang atau apa yang bisa saya tambahkan, ada yang berkenan untuk memberikan saran dan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Program yang sangat luar biasa tentunya ya Pak Heri, sangat menarik, terutama itu sangat menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan kreativitas siswa dan juga tentunya untuk meningkatkan kesehatan seluruh warga sekolah. Saya terus terang sangat tertarik ini untuk diterapkan. Ada sedikit masukan mungkin ya. Jadi untuk pelaksanaannya, karena saya juga secara detailnya belum tahu ya, mungkin nanti akan lebih baik kalau kedepannya setelah memang terbentuk itu ada semacam satu model video. Jadi videonya itu dibuat untuk kita putar di kelas gitu. Jadi maksudnya aerobik ini mungkin durasinya juga saya belum tahu apakah berapa menit gitu kan, mungkin bisa diterapkan setiap, apakah di sela-sela pembelajaran atau menjelang pembelajaran, tapi kan guru kelas juga bisa ngikutin. Jadi yang kena imbas sehatnya itu bukan cuma anak-anak, tapi guru-gurunya juga yang sudah menjelang usia sekian gitu. Jadi bisa ikut-ikutan goyang-goyang aerobik gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan satu lagi mungkin Pak,
masukan saja, karena selama ini yang saya lihat itu ketika anak-anak melakukan senam biasanya itu apa ya, gerakan-gerakannya itu kayak kurang ada power. Nah mungkin itu yang perlu ditekankan untuk model-model yang akan dibuat nanti itu powernya yang sudah kelihatan gitu, ada memang benar-benar olahraga gitu, bukan sekedar gerak-gerak goyang-goyang sedikit gitu. Ya terima kasih Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Ai, masukannya luar biasa. Benar apa kata Bu Ai, yang pertama ini durasinya hanya saya sementara untuk 7 menit dulu. Terus boleh juga kegiatan ini untuk guru-guru biar mengikuti setiap Selasa. Lalu benar, makanya tadi saya bilang ada yang malu-malu ke siswa, terutama anak cowok atau anak perempuan yang sudah lanjut dewasa, jadi gerakannya ngasal, nggak ada tenaganya, cuma hanya sekedar gerak doang. Makanya saya bikin kegiatan ini agar gini loh, senam aerobik yang benar, gerakan yang benar, ada tenaganya, ada powernya, terus disesuaikan dengan iramanya. Jadi anak itu tidak asal-asal gerak saja, tidak dapat manfaatnya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang memberikan saran atau masukan. Ibu Tri atau Ibu Wakil Kepala Sekolah memberikan sarannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyambung dari Bu Ai, Heri, kalau sudah jadi pembiasaan, mudah-mudahan nanti hasil yang dibuat bersama anak-anak bisa menjadi satu, ini doa saya sih, nggak ada yang mustahil, bisa menjadi sebuah hak paten senam dari identitas Inspera SDN Petamburan 01 hasil karya Pak Heri gitu. Mudah-mudahan malah bisa dipakai di KKGO Kecamatan Tanah Abang. Itu harapan kami. Yang sukses selalu untuk Pak Heri. Terima kasih Bu Nit, luar biasa. Semoga saya bisa membuat hak paten lah. Bukan hak paten sih, maksudnya gerakan aerobik senam tersendiri gitu. Jadi yang buat dari anak-anak ya untuk anak-anak juga. Begitu sih. Terima kasih Bu Wakil Kepala Sekolah. Mungkin ada tambahan lagi atau sudah cukup? Cukup, oke. Terima kasih. Demikian paparan RTL rencana tindak lanjut saya. Semoga program ini dapat berjalan dengan lancar dan saya mohon kerjasamanya, terutama guru-guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 agar program ini dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Sebelumnya saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa, keren sekali Pak Heri, terima kasih. Bagi kayaknya sangat bermanfaat buat kita ya guru kelas, Bapak Ibu semuanya. Dan saya selaku pembawa acara akhirnya dengan resmi menutup acara ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Heri dan mari kita berikan applause untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mirip